Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mugi katutupaken dumateng uswatun hasanah kita khatamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi lumepe dumateng sedaya sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, para alim ulama lan ugi dumateng kita sedaya umat muslim dumugi akhir zaman samangke. Bapak Ibu, jamaah kajian Ahad pagi wonten enjing nika kita badhe ngaos babagan persiapan wonten wulan Ramadan. Biasanipun menawi menjelang Ramadan nika wonten kajian ingkang sering kajian nika temanipun tarhib Ramadan. Menawi ibu-ibu dan bapak-bapak ngaranine nika tarhib napa tarhib biasanipun, Pak? Biasanipun tarhib napa tarhib ibu? Ngagem hak napa ngagem hak biasane? Menawi tarhib niku kata-katanya niku mirip, akar katanya sama dengan kata marhaban. Rahaba yurahibu tarhiban wa marhaban, yang artinya tarhib niku selamat datang atau mempersiapkan bulan Ramadan, jadi menyambut bulan Ramadan. Berarti menawi tarhib niku ngagem huruf hak niku berarti menyambut atau mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Menawi ngagem huruf hak artosipun sami napa benten gitu Pak. Menawi ngagem huruf hak tarhib niku dari kata rohaba yurahibu tarhiban, yang artinya memperingatkan, meden-medeni, hati-hati mengenai Ramadan. Hati nek tarhib ngagem huruf hak niku kan ngati-hati nek pas bulan Ramadan. Dan memang ada riwayat yang mengatakan kita harus berhati-hati di bulan Ramadan. Rasulullah dalam satu riwayat dikatakan fattaku syahra Ramadan, berhati-hatilah dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu tudha'afu fihi, dilipatkan di dalam bulan Ramadan segala macam kebaikan, dan begitu juga keburukan. Wa kadzalika sayyi'at, kejelekan juga dilipat gandakan itu. Karena menawi bulan Ramadan itu kesalahan yang kita lakukan niku faktor pendorongnya bukan lagi dari setan. Menawi kita maksiat pas bulan Ramadan niku faktor pendorongnya bukan setan. Amargi pas bulan Ramadan sedaya setan dipun belenggu. Berarti pas bulan Ramadan kok enten sing maksiat niku berarti faktor pendorongnya adalah internal dari dirinya sendiri. Berarti pancen awake dhewe niku sing mboten sae kalau kita masih maksiat di bulan Ramadan. Sehingga ada dalam riwayat tersebut dikatakan wa kadzalika sayyi'at, begitu juga keburukan itu juga akan dilipat gandakan di bulan Ramadan, dilipat gandakan dosanya, waliyadzubillah. Mungkin kita mendapatkan lipatan keburukan mungkin wonten bulan Ramadan. Kita hanya mendapatkan lipatan pahala. Wonten ingkang ngarani nika target ngagem ghain. Target napa melih benten melih niku. Nggih, PR niku Ibu. Enten PR barang niku. Dene enten PR niku biasane napa nggih? Nggih ten griya atau seksional. Terus kadang-kadang niku sisi positifnya nek riyen kathah PR niku terus ten griya kathah le sinau. Nah, saniki kadang jarene mboten angsal enten PR tapi prakteknya nggih tetep enten PR lari-lari sekolah niku.
Lah menawi kita niku badhe menyambut bulan Ramadan tentunipun kedah sangu Ibu. Jenengan nek tindakan ten pundi wonten boten sangu nggih kinten-kinten pripun? Lingak-linguk nggih. Ajeng ten yojo mboten sah ten tebih-tebih, namung ten yojo. Mboten sangu nggih bingung, mangko nek kentekan bensin piye? Engko nek pas bane bocor piye? Mungkin pas butuh makan siang piye boleh namung piye terus akhirnya mboten sangu niku namung piye bingung. Sehingga sangu niku pripun-pripun tetap sesuatu yang sangat penting. Sehingga di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sangu ingkang paling sae nggih menika takwa. Ketakwaan itu sendiri ya diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Nah, menika sangu ingkang kedah kita miliki menjelang bulan Ramadan itu paling boten wonten tigang perkawis. Bekal yang pertama adalah menika bekal ilmu. Niki termasuk pokok banget nih ilmu niki. Amargi menawi boten ngagem bekal ilmu, mungkin orang akan melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Mungkin ajeng Ramadan itu kudu mara ning parang tritis dhisik nggih. Nek ajeng Ramadan kudu ning parang tritis, ning parang kusuma. Kudu padusan, kok nek ra adus ndak ra ketampa le Ramadan, kok ndak keleng cilaka. Nah niki saking pundi? Padahal nek padusan kira-kira niku sing dilakoni niku ganjaran apa dosa? Adus lanang wedok bareng nyemplung kungkum bareng. Tapi niku diyakini sebagai bentuk ibadah. Adus bareng lanang wedok tapi diyakini bentuk ibadah ya. Ini kan luar biasa itu. Menawi yang zaman jahiliyah niku dhewe melakukan yang mirip-mirip. Melakukan suatu kemaksiatan tapi dianggap sebagai cara mendekat kepada Allah. Napa niku? Tiang zaman jahiliyah niku riyen ketika melakukan tawaf di Baitullah, mereka tawaf dengan cara melepas pakaiannya telanjang. Dengan keyakinan pakaian yang dia pakai niku sering tinggi berbuat dosa. Jadi tiang jahiliyah niku nggih ngakoni nek kathah dosane. Sehingga klambi sing kathah dosane niku ketoke nek ngadhep teng ngene Gusti Allah mboten patut, mboten wangun. Sehingga daripada nganggo klambi sing ra wangun ngadhep teng ngene Gusti Allah, mending mboten nganggo klambi. Dan itu diyakini sebagai bentuk ibadah. Luar biasa nyelenake ngoten niku. Enten ingkang melakukan dengan cara ketika pulang dari haji sudah bersih dari dosa, terus niki nek mlebu omah nek sapa ngarep ya ora patut. Soale lawang ngarep ya sering maksiat. Mending liwat lawang mburi. Nek lawang mburi mboten enten temboke mburi dijebol. Nah niku tradisi-tradisi jahiliyah ada seperti itu. Dan itu diyakini sebagai bentuk ibadah. Dan ini semuanya berawal dari tidak adanya ilmu. Ketiadaan ilmu, kemudian dia punya semangat yang tinggi untuk beribadah, akhirnya dia beribadah secara asal-asalan. Maka tiang ibadah ini mboten namung asal semangat. Tidak juga hanya asal yang penting ikhlas mboten. Ibadah itu syaratnya diterima ada dua. Satu ikhlas, dua mutaba'ah. Ibadah itu diterima oleh Allah syaratnya kita mau kali. Satu ikhlas, dua mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ikhlas terus mboten mutaba'ah kinten-kinten ditampa napa mboten? Mboten. Mutaba'ah tapi mboten ikhlas ditampa napa mboten ikhlas terus mboten mutaba'ah 14 mboten dipun tampa. Sehingga dua-duanya harus terlaksana niki. Nggih niate kedah ikhlas ya harus mutaba'ah.
Nah, cara agar ibadah kita niku benar-benar mutabaah diawali dengan kita pelajari ilmunya. Menawi kita niku mboten mempelajari ilmunya, kemungkinan untuk mutabaah itu sangat kecil sekali. Bahkan ada perkataan saking Umar, tapi senes Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz niki khalifah ke-12. Khalifah ke-12. Beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin, kana ma yusidu aktsaru mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ibadah kok tanpa ilmu, salah kalih benere niku kata salah. Maka dua-duanya masalah ilmu niki harus benar-benar dicari. Termasuk ketika mau Ramadan, ilmu apa saja yang mau dijalankan di bulan Ramadan, kita cari. Oh, ilmu puasa itu seperti apa? Ilmu fidyah itu seperti apa? Kemudian pembatal puasa apa saja? Rukun puasa, syarat sahnya puasa. Kemudian qadha sadurunge Ramadan itu terus pripun? Kemudian Terawih itu pripun? Apakah 11, apakah 23 atau pripun? Apakah boleh 22 ataukah harus 44 atau seperti apa? Dan itu harus dipelajari secara rinci agar kita niku ibadah saged leres dan juga tidak mudah juga menyalahkan orang yang berbeda. Berbeda selama ada tuntunannya, ya bukan masalah. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah memperbanyak taubat. Tiang niku nek ajeng melakukan sesuatu, maka selayaknya dia harus membersihkan diri dulu. Gelas niku saderenge diisi kalih teh, niku gelasnya kedah resik riyen, kedah dicuci riyen. Nek gelasnya niku tesih kathah bekas-bekas kopine sinten, pau dalu, enten bekas teh sinten, terus langsung jenengan joki mulai terus jenengan subuh kita nggak tamu kinten pantes nang mboten baik. Mboten. Begitu juga ketika kita mau menghidangkan amalan kita kepada Allah, maka kita bersihkan diri kita. Perbanyak istighfar. Kita semuanya itu butuh banyak istighfar. Antara tasbih kalih istighfar langkung saya pundi, semuanya sama-sama baiknya. Sebagian ulama itu ada yang membuat analogi gitu. Oke, istighfar kalih tasbih itu diibaratkan sebagaimana sabun dengan parfum. Mana yang lebih baik, sabun atau parfum? Jadi dilihat kondisinya dulu. Nek kondisinya ini reget, berarti langkung pase ngagem sabun, buatan nggih parfum. Tapi nek pun resik nggih ngangge parfum umpamane ngoten niku. Sehingga kita perbaiki dulu diri kita dari berbagai macam kesalahan. Napa mulai kemungkinan niki krana wingi niku bar napa coblosan niku lek do ngrasani niku rati kata lumpuk gitu. Yang pemilu kan biasanya kan sedaya dados ahli, dados pengamat sedaya. Sehingga kita bersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan tersebut dulu, sebelum kita nanti akan memperbanyak ibadah wonten bulan Ramadan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar dosa-dosa kita segala jenis niku diampuni. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku dan sikapku yang melampaui batas di dalam segala urusanku dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Jadi enten dosa sing kadang-kadang kita niku mboten nganggep niku dosa, jebule dosa. Terkadang niku nek pas Idul Fitri ngoten niku terjadi napa niku pertukaran uang. Jadi mungkin bodoh niku biasanya rentan terjadi money changer. Gitu Pak. Biasanya sing betul infak niku mesti langsung dikeroyok sing ngajeng iso ya atau ya. Terkadang ada dosa riba terjadi di situ. Napa niku?
enten ingkang ijol 100.000 dijolke recehan 2.000-an entai gang 1.000-an. Ternyata artone sing ajeng tinggi ngijolke sing 100.000 sing butuh niku malah kecer ten griya. Mboten kegawa. Mas aku arep ngijolke recehan 5.000-an 100.000. Tak jipuk dhisik ya, tak gawa dhisik ya sing 5.000-an niku sing 100.000 kok sore. Niku kinten-kinten boleh atau tidak? Niku secara hukum namanya riba. Rasulullah mengatakan adzabu bidzabi riba illa yadan biyadin mislan bi mislin. Ditukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba. Kecuali satu jumlahnya sama, dua sama-sama kontan. Dan uang itu juga kiasnya seperti emas. Terus menawi tukar menukar uang, niku dua-duanya harus kontan, harus ada. Terus naik jenengan ajeng ngijolke 100.000, niku 100.000 sing receh nggih enten, 100.000 sing utuh nggih enten. Nah, ketika seperti itu dan jumlahnya nanti sama, maka itu tidak riba. Tapi kalau jumlahnya sama, tapi yang satu niku artone tesih mengke sore, berarti niku tidak kontan, berarti itu riba. Itu riba. Jadi riba niku tidak selalu jumlahnya berbeda. Nah, mungkin ini sering terjadi. Dan ini termasuk wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa yang Allah tahu tapi kita terkadang tidak tahu. Allahumma firli jiddi wa asri wa khata'i wa anti. Ya Allah, ampunilah aku di dalam seriusku. Dosa sing tak lakoni secara serius tenanan, atau dosa yang dilakukan secara bercanda. Wa khata'i wa anti, dan dosa yang tidak sengaja dan dosa yang sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan segala dosa yang ada di sisiku. Segala macam dosa. Dan ini sering jenengan ucapkan doa niki ketika jenengan berdoa kepada Allah dalam kesempatan apapun. Ini termasuk bagian dari bentuk pertaubatan kita kepada Allah. Sawi ingkang kaping 3 kita memohon kemudahan kepada Allah untuk bisa beribadah secara maksimal wonten bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam niku sudah diajari oleh Rasulullah SAW, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Ikhris, semangat untuk mencari alama yang fauqa, yang bermanfaat. Semangatlah untuk mencari yang bermanfaat, sing tenanan, sing mempeng, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Berarti berdoa. Jadi selain ada usaha yang maksimal, harus disertai dengan doa. Nah, doa ini pelaksanaannya segala waktu, sebelum beribadah, ketika sedang beribadah, sesudah beribadah, doa. Dan doa itu menjadi senjata utamanya umat Islam. Doa itu bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, menjadikan sesuatu yang ketoke abad niku dados endreng. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti menjadi mudah. Ketika kita bertemu dengan kesulitan kemudian kita berdoa kepada Allah, maka sangat mungkin itu berubah menjadi mudah bagi kita. Di riwayat yang lain Rasulullah juga mengajari doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu bisa mengerjakan berbagai macam kebaikan. Al khairat itu bentuk jamak, dan diawali dengan al. Al ini maksudnya adalah segala. Ya Allah, saya minta kepadamu bisa mengerjakan segala kebaikan wonten bulan Ramadan.
saged maos Quran, saged hatam, saged kathah le sedekah, saged napa niku sedekah nggih takjil. Takjil kan luar biasa ya Pak. Saged takjil maringi takjil nggih tiyang kathah niku kan jenengan nggih angsal ganjaran saking sedaya ingkang dahar makanan itu. Wa tarakal mungkarat, dan semoga aku dimudahkan untuk meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Ini bekal yang harus kita miliki sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, termasuk bekal ilmu, ini insya Allah mungkin pada kita aturakan babakan ilmu. Ini fikih puasa. Kita harus tahu sebelum kita masuk di berpuasa, kita harus tahu tentang syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa dulu. Seperti sholat itu juga ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Nah, puasa syarat wajibnya yaitu Islam balik berakal. Islam balik berakal ini syarat wajib seluruh ibadah. Syarat wajib seluruh ibadah ini tiga nih. Islam balik berakal. Kemudian yang keempat sehat. Sehat. Jadi yang gerak ini buatan wajib puasa. Kemudian yang kelima dia mukim. Mukim itu menetap, tidak bepergian, tidak bepergian. Terus nek tiyang niku nembe safar, pamane griyane niku Jakarta. Terus dolan ten Yojo. Ten Yojo. Tapi leten Yojo sekitar sesasi. Sebulan ten Yojo niku dianggap safar apa mboten? Kalau dia dari awal sudah berniat lama di tempat tujuannya, niku tidak dianggap safar. Tapi kalau dia hanya berniat sangat sebentar, pamane, kula ajeng ten pundi? Nek kula sing ten mriki ajeng ten pundi pamane? Ajeng ten Semarang. Kurang ada nggih. Pamane ajeng ten Jakarta pamane. Kula ajeng ten Jakarta. Tapi nek ten Jakarta namung ajeng 3 dinten. Nah, 3 hari saya di Jakarta, niku masih terhitung safar. Tapi begitu 3 dinten ten mriko ngerti-ngerti niku berubah. Ternyata jadwalnya ten mriko kudu manggon ten mriko sekitar 2 minggu. Nah, semenjak berubah niat itu, maka dia tidak teranggap sebagai musafir. Dia teranggap sebagai orang yang mukim. Sebagian ulama mengatakan batasan orang itu safar kalih mukim itu ketika bertempat di tempat tujuan itu lebih dari 4 hari. Jadi 4 hari ke atas. Namun 4 hari ke atas niku sudah dianggap mukim. Jenengan griyane mriki dolan ten Jakarta ternyata manggone seminggu, berarti niku terika mungkin pun wajib puasa selama seminggu. Yang diperbolehkannya adalah hanya selama perjalanannya mawon. Nah, orang yang sehat dan orang yang sakit ini dalilnya di surat Al-Baqarah 185. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka dia mengganti di hari yang lain. 2 syarat niki, 4 dan 5 niki syarat wajib penunaian puasa dan bukan syarat sahnya puasa. Dan bukan syarat wajibnya qadha puasa. Diumpamane ngeten. Ketika jenengan niku sakit utawi safar terus jenengan berpuasa. Niku berarti puasanya tetap sah. Jenengan tindakane dugi Papua. Tapi jenengan merasa, wah, ketoke mending poso wae. Maka jenengan puasanya terhitung sah, tapi tidak wajib puasa. Ketika jenengan tindakan niku umpama mboten puasa angsal, tapi kalau jenengan berpuasa, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Berarti kalau puasanya sah, dia tidak diwajibkan mengqadha, mboten kewajiban nyaur. Kemudian syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas ini syarat wajib plus syarat sahnya puasa. Ya, syarat wajib ini syarat
sahnya puasa. Nek tiyang niku tesih haid, tesih nifas kok poso, malah puasanya mboten kanggu. Bahkan para ulama mengharamkan wanita yang haid dan nifas melakukan puasa. Rugi gitu. Rugi. Poso tapi mboten enten ganjarane. Maka mending mboten poso, malah mboten asal poso. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama ini kok suci dari haid dan nifas, yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz niku nek basane awake dhewe niku napa nggih? Nalar. Sebagian ulama Syafi'iyah niku membuat ciri-ciri tamyiz itu ketika dia sudah mampu makan sendiri, mampu minum sendiri, mampu buang hajat sendiri, itu sudah dikatakan tamyiz. Sebagian ulama yang lain mengartikan tamyiz niku dengan batasan paling tidak 7 tahun itu sudah tamyiz. Sehingga ada hadis yang memerintahkan anak itu kan sholat ketika usia 7 tahun. Berarti enten anak balik, dereng balik, tapi sampun tamyiz, niku kan posone sah. Di anak usia 7 tahun kemudian puasa, niku puasanya sah. Berarti kalau puasanya sah berpahala. Nah, sedangkan anak yang belum balik itu kan dia tidak punya beban dosa dan pahala. Berarti pahalanya tidak sinten tiang sepuh. Berarti untung nomor rugi nek jenengan nganggen lare-lare ini kang pun tamyiz tapi dereng balikan siang nih. Untung. Karena jenengan ingkang angsal ganjarane. Ini bukan bermaksud wah eksploitasi anak, bukan. Tapi ini termasuk bagian dari tarbiyah, ngajari lare untuk melakukan ibadah. Rukun puasa ini namun kalih. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari semua pembatal puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar niku kapan niku? Terbit fajar niku waktu subuh. Nah, saat ini enten dilematis niku waktu subuh versi Kemenak kali versi Muhammadiyah ada perbedaan nggih? Ada perbedaan. Perbedaannya niku 8 menit. Perbedaannya 8 menit. Umpami sak niki niku mancing subuh niku jam pinten? Jam 4 lebih 426 namanya nggih. 426 namun nggih untuk yang versi Muhammadiyah niku ditambah 8 menit. Ditambah 8 menit. Sehingga menawi waktu subuhnya Muhammadiyah niku lebih akhir sedikit, rada keri sedikit. Nah, niku kalau kita mau lebih aman untuk menggunakan batasan puasa, pakai yang versi Kemenak dulu untuk waktu puasa nih. Tapi kalau waktu subuhnya sebenarnya kalau kita mau lebih aman pakai waktu Muhammadiyah. Karena jangan-jangan dereng masuk waktu subuh, tapi kita sudah sholat subuh. Nek sholat subuh niku dimulai pas dereng mancing subuh, kinten-kinten sholat subuh sah apa mboten? Mboten. Kalau sholat subuh itu kan biasanya makanya kan wekdal qomatnya lebih panjang. Nek ten kula niku kalau subuh niku waktu jedanya sekitar 20 menit nek ten kula. Nek ten iki pinten, Pak? 15. Nah, kalau 15 itu kan sudah aman, sudah lebih dari 8 menit. Tapi kalau waktu dianggap ke waktu puasanya, niku kalau kita mau lebih hati-hati, kalau puasa sebelum waktunya sama betul Pak. Maksudnya itu jenengan lelekas mboten dahar mboten ngunjuk niku saking jam 3 kemana. Niku sah mboten? Sah. Maka untuk lebih mutawarid atau lebih hati-hati ya jenengan ketika empun tenge wekdal kemenak niku nggih pun mboten dahar mulai sahur pun mandeg.
Itu tentang batas waktu puasa. Muadzin itu juga harus teliti mungkin pas waktu puasa nih kok. Jangan sampai kecepatan atau kelambatan. Pokoknya pun waktale ya langsung azan. Ngomongnya maghrib Pak. Daerah yang waktu ini maghrib ngerti-ngerti yang terus azan. Nah ini bahaya nih. Ini mana terjadi kan ini? Daerah yang waktale azan maghrib terus enten sing azan, terus enten sing langsung wah alhamdulillah neng azan langsung mendek kurma atau mendek teh langsung diunjuk. Puasanya batal apa mboten niku? Mboten ngerti kok, mboten sengaja. Nah, niku kalau kesalahannya kesalahan teknis seperti itu, di dalam banyak riwayat dikatakan puasanya batal. Gara-gara muadzine kesregepen, puasanya batal saat itu. Terjadi di zaman Rasulullah SAW itu pernah mendung, terjadi mendung itu. Jadi mendung terus dikira wah wis petang iki srengenge ngene wis angslok. Terus sami buka. Begitu pun buka ngerti-ngerti niku mendunge ucap. Begitu pun kelas lumayan itu mendunge ical. Begitu mendunge ical, jebule srengenge ini terus ketinggal. Terus pripun kalih Nabi fa umir Nabi qadha. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa. Kesalahan-kesalahan teknis seperti itu berarti puasanya batal, sehingga nanti di hari yang lain dia punya kewajiban untuk qadha. Ini muadzin ya kedang atas, nggih semangat angsal tapi mboten kesemangatan yang sak durunge wektune pun adzan. Nah, niat puasa niku syaratnya ya 3. Syarat niat puasa niku 3. 3T. Tabyid, takyin, tikrar. Tabyid, takyin, tikrar. Napa niku tabyid? Tabyid itu niat dilakukan di malam hari. Rasulullah mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Nah, niki sebenarnya khusus untuk puasa wajib. Syarat tabyid niki khusus untuk puasa wajib. Kalau untuk puasa sunnah niku mboten disyaratkan tabyid. Jadi untuk puasa sunnah umpamane niki jenengan dereng ngunjuk umpamane. Jenengan dereng ngunjuk, dereng dahar. Terus wah tak poso wae lah. Tak poso. Nah, berarti kalau untuk puasa sunnah itu boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika beliau masuk di rumahnya Ibu Aisyah, beliau bertanya di pagi hari ini. Rasulullah bertanya, hal indaki ta'amun, hal indakum ta'amun, ana panganan ora bunyi. Ketika sang istri mengatakan la, oh mboten enten ya Nabi. Terus Nabi mengatakan fa ini shaimun. Nek ngono aku tak poso. Nek ngono aku tak poso. Fa ini shaimun ini bukan melafatkan niat nggih. Bukan melafatkan niat, tapi ini hanya sebatas ikhbar, ngandani, memberitahukan kepada istrinya bahwa beliau berpuasa. Bukan talafut, bukan melafatkan niat. Kemudian di kitab Kifayatul Ahyar, niku kitab di mazhab Syafi'i, niku dijelaskan seperti ini. Jika seseorang berniat di malam hari, maka setelah berniat itu dia boleh makan dan minum. Timboten kok begitu niat terus pun boten angsal makan dan minum. Nah niat niku bareng isya terus niat wah sesuk aku tak poso lah. Terus setelah niat itu dia boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Sehingga pelaksanaannya, niatnya di malam hari, tapi pelaksanaannya nanti ketika sudah mancing subuh.
Jika seorang berniat puasa Ramadan sesudah terbit fajar subuh, maka puasanya tidak sah. Puasa wajib niku mboten namung puasa Ramadan. Jadi untuk puasa wajib niat harus di malam hari. Puasa wajib niku mboten namung puasa Ramadan. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar, ada puasa qadha. Sekawan niki. Jadi jenengan menawi niate nyaur niku mboten saged le mulai sakniki. Wah, aku ketoke wingi sih ndek utang loro wis saiki tak niat wae lah, aku tak poso wae engko. Mboten saged. Qadha itu kan puasa wajib. Ketika jenengan mau qadha, niatnya harus malam hari. Harus malam hari. Kemudian syarat yang kedua, niat adalah takyin, menegaskan niat. Jadi mboten angsal terus jenengan ngendika namung ngenten iki. Wah, aku tak poso lah padha karo kancane. Poso apa Mas? Wis padha karo kancane wae. Manut Pak Ustadz, manut kiyaine piye. Mboten saged. Jadi untuk puasa khususnya ini juga sama, puasa wajib itu harus ditegaskan niatnya. Untuk apa? Kalau puasa qadha harus ditegaskan. Aku niatnya puasa nyaur utang Ramadan. Kalau puasa Ramadan berarti tegaskan bahwa niatnya memang puasa Ramadan. Kemudian untuk puasa sunnah sama. Untuk puasa sunnah itu sama seperti aturan yang tadi itu. Kalau puasa sunnah tidak perlu takyin. Tidak perlu takyin. Tidak diwajibkan takyin. Umpama takyin untuk puasa sunnah boleh. Puasa sunnah ditakyin boleh, tapi boten wajib. Boten wajib. Umpamanya jenengan benjing puasa Senin terus aku tak puasa Senin. Berarti takyin itu. Tapi kalau umpamanya nang poso Mas, poso apa? Poso lah. Itu buat apa-apa untuk puasa sunnah. Kemudian yang ketiga syarat niat adalah tikrar, harus ada pengulangan. Jadi tidak boleh niat itu hanya dilakukan di awal Ramadan, tapi niat harus dilakukan setiap hari, setiap malam menjelang puasa. Setiap malam itu harus dilakukan pengulangan-pengulangan. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang berdiri sendiri, yang terpisah. Sakniki mandek, sesok oleh mandek, sesok oleh mandek. Karena pelaksanaannya terpisah, maka niatnya pun juga harus dilakukan secara berulang. Karena rukun puasa yang kedua adalah menghindari segala pembatal puasa. Pembatal puasanya sendiri pun juga harus kita ketahui. Jangan sampai kita lihat itu sebagai bukan pembatal puasa, jebule itu membatalkan puasa. Jangan sampai kita katakan itu pembatal puasa, jebule itu membatalkan puasa. Nah, oleh saat ini ada kasus-kasus secara kontemporer yang terjadi yang dulu tidak begitu ada. Sehingga dengan padositan kitab-kitab klasik tidak ada. Seperti masalah donor darah. Donor darah itu kan dengan padositan kitab-kitab klasik tidak akan ketemu. Sehingga para ulama itu membedakan donor darah itu akan berbeda hukumnya bagi yang mendonorkan dengan yang didonori. Jadi engkang donor darah dia tidak batal puasanya, tapi yang menerima itu puasanya batal. Puasanya batal. Karena sifatnya hampir sama seperti makanan. Nah, secara umum membatal puasa itu begini. Yang pertama adalah makan minum secara sengaja. Makan minum secara sengaja. Tapi berarti menawi boten sengaja. Kalau tidak sengaja berarti puasanya tidak batal. Tidak sengaja itu banyak sekali kondisinya Bapak Ibu. Tidak sengaja itu bisa ada kalanya satu lupa, ada kalanya dua memang boten benar-benar boten sengaja. Jenengan nitih sepeda motor ngerti-ngerti enten bumbu goreng, bawang goreng mabur terus melebet kan. Wah, ini kan betul sengaja. Masa iya, nah, enten kemungkinan bisa jadi. Kalau jenengan ngaji di mazhab Hanafi itu kemungkinan yang meskipun mungkin kita kecil tapi ada, itu juga terbahas. Sehingga mungkin jenengan ajeng bahas itu ada lucu.
Bagaimana ketika orang berhubungan badan ketika lupa? Berhubungan badan kok lali ini. Aneh nih Pak. Aneh. Tapi ini kok terbahas dalam mazhab Hanafi. Sehingga kalau di mazhab Hanafi berhubungan badan tapi lupa, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di mazhab yang lain, itu dianggap tidak mungkin. Mungkin mau berhubungan badan kok lali ini, mesti sengaja. Makan minum secara sengaja. Kemungkinan yang ketiga tidak sengaja itu adalah dipaksa. Jadi enten tiang niku maem tapi dipaksa. Ini diombe, ngombe tak antemi. Dan ini kok berarti dia minumnya karena dipaksa. Kalau dipaksa berarti tidak sengaja. Dan dia juga tidak batal kalau dipaksa. Kalau makan itu apa tuh? Makan itu adalah memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Jadi melalui mulut ini kan bahasa secara umumnya dulu. Ketika nanti pembahasannya lebih detail lagi, nanti akan ada pembahasan yang sedikit berbeda. Melalui mulut. Baik yang dimasukkan itu sesuatu yang bermanfaat seperti roti, makanan lainnya, kemudian memasukkan sesuatu yang membahayakan seperti rokok, menghisap rokok ini juga batal. Nah, mulai saat rokoknya dengan dahar atau minum khamr atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya, itu juga membatalkan. Seperti jenengan pas nulis ngono niku boleh dengan puter-puter terus dilaksisan. Ini kok batal. Enten kayu terus lari-lari alit ngono kadang enten sing senengane niku nyokoti napa niku penghapus. Nah, penghapusnya dicokoti mengih terus dilaksisan. Nah, ini juga batal. Jadi baik yang bermanfaat, tidak bermanfaat, berbahaya, ketika itu jangan sengaja memasukkannya melalui mulut berarti puasanya batal. Termasuk juga segala sesuatu yang bermakna makan seperti infus meskipun tidak melalui mulut. Infus sontek kalau sonteknya itu sontek yang tujuannya seperti makan, itu juga sama membatalkan puasa. Tapi kalau sonteknya hanya sontek anti nyeri, sontek antibiotik, dan itu tidak membatalkan puasa. Tetes mata, dan itu membatalkan puasa. Tetes telinga, sedot inhaler, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Rasulullah mengatakan, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada'un." Barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, mboten sengaja kok muntah, jalan-jalan numpak mobilnya kapian. Biasanya mobilnya Pajero, panas jowo jero. Terus numpaknya kan numpak Fortuner kapian, terus wah mulek-mulek mboten karuan. Terus mabuk, muntah. Nah, ketika tidak sengaja seperti itu puasanya tidak batal. Tapi wa inistaqa'a falyaqdi. Kalau dia memang sengaja muntah, maka puasanya batal, masuk angin, wetenge jebebek. Terus kajenge rada penak terus diogrok-ogrok nonton niku. Terus kemudian isi perutnya keluar. Maka kalau ada usaha untuk muntah, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Nah, ini mesake kakak ibu-ibu ini. Memang ada dilematis untuk wanita. Jam sekenge enjing dugi sonten pun siang. Dugi jam 5:30 terus siang. Le buka jam 6 kurang seperempat. Jam 5:30 muncul sini ngerti-ngerti tamunya dugi. Berarti puasanya batal. Sesuk nyaur ngalaman ada hutang. Kenapa? Memang dramanya wanita niku langkung kathah. Dramanya wanita niku langkung kathah. Maka wanita niku jalan masuk surganya memang apa nggih? Cukup 4. Idza shalatil mar'atu khamsa. Ketika wanita niku salat 5 waktunya tertib. Wa shamat syahraha, yang kedua. Puasanya ya tertib, nek diutang ndang di sahur. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, kalih garwane nggih taat. Bune kae biasa sae nggih. Bune kosek.
Tapi nek gosek-gosek benten nih berarti syarat ketiga baru masuk nih. Kemudian syarat yang keempat, wa hafizat farja, dia menjaga kehormatannya, termasuk menjaga auratnya. Kalau sekiranya aurat betul-betul ditutup, mboten diumbar, mboten diketok-ketok, baik aurat kecil maupun aurat besar, kejawi menawi sampun sepuh banget. Sampun sepuh banget niku pun duyuk-duyuk. Nah, ketika itu terbuka aurat kecilnya, niku di dalam beberapa ayat niku dijelaskan fala ba'sa, tidak masalah. Tidak masalah kalau wanita pun sepuh banget. Tapi nek non ibu-ibu nggih sepuh tapi dereng sepuh banget, maka wajib menutup auratnya. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani secara sengaja, keluarnya sperma secara sengaja, meskipun bukan lewat hubungan suami istri, tanpa hubungan jima, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Niku tetap ketika mengeluarkan sperma secara sengaja, baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram, niku mayoritas ulama menghukumi puasanya batal. Jumhur ulama mengatakan puasanya batal. Contohnya dicium, gandeng bojo mantan anyar nembe seneng-senenge, terus diambung. Begitu diambung ngerti-ngerti keluar, maka puasanya batal. Maka mayoritas ulama mengatakan bagi pasangan muda niku dimakruhkan untuk mencium pasangannya, terutama yang memang tidak bisa menahan syahwatnya. Sebatas mencium rada dihindari. Nek sing pun sepuh-sepuh mboten napa-napa. Sampun mboten tahu, Mas. Namun jika mencium kemudian tidak keluar sperma, maka tidak batal puasanya. Kalau mengira-kira itu bisa menahan syahwatnya sebatas mencium atau memeluk, nah itu bukan masalah. Istrinya sendiri. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah berniat. Ketika orang itu sampun punya niat, sudah punya niat untuk membatalkan puasa, di saat dia punya niat itu, maka otomatis puasanya juga batal. Senajan dereng dahar, dereng munjul. Mamane jam 8, jam 12 enten undangan. Jenengan pas siang, terus mungkin siang enten undangan. Wah, gua apa neng undangan nih? Batal lah. Nah, ketika jenengan sudah punya niatan untuk membatalkan itu, saat itu juga jenengan sudah batal puasanya. Meskipun mungkin mboten sida jebule pas tenggen undangan mboten enten suguhane blas. Nggih pun deritane sing pun gak ada niat niku. Jebule kosongan. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa yang dengan kafarah yang berat adalah berhubungan suami istri sengaja. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan kafarahnya berat, Pak. Dan kafarahnya berat. Kafarahnya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kalau memang bisa memerdekakan budak. Nah, tingkatan yang pertama ini sekarang tidak bisa dilakukan karena pun boten wonten perbudakan. Kemudian kalau tidak mampu diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti nek pun poso 50 dinten kemudian mandek ra kuat terus ganti atau enten acara terus mandek, akhirnya niku kudu baleni saking nol lagi. Kalau tidak bisa, baru yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin, masing-masing seperempat sok 1 mut. Atau sebagian ulama tidak pakai aturan ini. Yang penting memberi makan 1 kali kepada 1 orang miskin, dikalikan 60. Dikalikan 60 orang miskin masing-masing 1 kali makan. Jadi umpamanya 1 orang itu 15.000 ya dipengke mawon.
15 ping 60. Berhubungan suami istri di siang Ramadan membatalkan puasa dan wajib mengqadha dan menunaikan kafar. Posone pun batal, kemudian dia wajib membayar kafarah, terus plus qadha. Jadi umpama posone niku 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut plus nyaure. Plus nyaur 1 hari ini niku. Siapa yang mengqadha? Dilihat kondisinya. Ketika wanita yang diajak berhubungan oleh suaminya itu tanpa dipaksa, maka puasanya wanita itu batal. Sehingga wanita itu juga qadha. Tapi kalau wanitanya itu dipaksa, maka yang qadha hanya suami. Tapi kalau sama-sama oke, nah itu suami juga qadha, istri juga qadha. Sedangkan masalah kafarah yang membayar hanya pihak suami saja. Kafarah yang bayar hanya pihak suami. Kemudian juga perlu dibahas tentang fidyah. Ini wektane jadi pontelas niki. Nah, insyaallah fidyah kapan-kapan kita Ustaz Widodo mungkin dipun lajengaken. Insyaallah mekaten ingkang saya aturaken mugi-mugi manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Kathah kesalahan kathah kurangan saestu kula nyuwun pamunten. Kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu